Perjanjian saat ini bagi Ukraina untuk mengangkut gas Rusia ke Eropa akan berakhir tanpa perpanjangan. Ukraina telah menolak untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah habis masa berlakunya pada akhir bulan ini, menurut sebuah pernyataan dari Presiden Vladimir Putin. Dalam konferensi pers tahunannya di Moskow, Putin menegaskan bahwa tidak adanya kontrak baru adalah sebuah kepastian. Ia juga menyebutkan bahwa nasib kontrak yang telah habis masa berlakunya bukanlah urusan Rusia. Ia menyatakan keyakinannya bahwa perusahaan gas raksasa Rusia, Gazprom PJSC, akan tetap berjalan tanpa kontrak tersebut. Menyusul berita akan berakhirnya kontrak dalam waktu kurang dari 2 minggu, para pemimpin Eropa telah berjuang untuk menemukan solusi alternatif untuk mempertahankan pasokan gas mereka. Meskipun konflik dengan Rusia telah berlangsung selama hampir 3 tahun, Ukraina terus mengangkut sekitar 15 miliar meter kubik gas Rusia setiap tahunnya ke beberapa negara Eropa. Klien-klien Gazprom yang tersisa di wilayah ini secara aktif mencari solusi yang dapat mencegah gangguan pada pasokan gas mereka selama musim dingin. Di sisi lain, China akan menggantikan Uni Eropa sebagai importir utama gas alam Rusia setelah pipa Power of Siberia 2 beroperasi pada 2030. Pipa yang saat ini sedang dibangun itu akan membawa gas dari cadangan Yamal di Siberia Barat, sumber utama pasokan gas ke Eropa, ke China. China merupakan konsumen energi terbesar dunia dan konsumen gas dengan pertumbuhan tercepat. Pipa tersebut baru-baru ini berada di bawah pengawasan setelah Uni Eropa memutuskan untuk meninggalkan produk hidrokarbon Rusia sejak perang Rusia-Ukraina berkecamuk pada 24 Februari 2022. Rusia yang sangat bergantung pada Eropa untuk ekspor gas alam bermaksud mengompensasi hilangnya pangsa pasar di Eropa dengan mengirimkan gas alam ke Asia, khususnya China. Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan kemungkinan pergeseran dalam peta energi Rusia ketika pada 14 April lalu dia mengatakan telah menginstruksikan pemerintah untuk bersiap mengalihkan pasokan sumber daya energi ke timur di tengah rencana Barat untuk berhenti membelinya. Wakil Perdana Menteri Rusia, Alexander Novak, juga mengatakan bahwa ekspor gas alam Rusia ke negara-negara Uni Eropa pada 2022 diperkirakan turun sebesar 50 miliar meter kubik atau BCM. Pipa Power of Siberia 1, satu-satunya pipa ekspor operasional Rusia ke Asia, belum mencapai kapasitas penuh. Meskipun pipa tersebut direncanakan untuk mengalirkan 38 BCM gas alam dari Rusia ke China setelah mencapai kapasitas penuh, volume ini hanya setara dengan 25% dari rata-rata tahunan, sekitar 155 BCM gas yang dikirim ke Eropa sebelum perang. Selain pipa Power of Siberia 1, Rusia berencana membangun pipa Power of Siberia 2 yang diperkirakan akan mulai dibangun pada 2024 dan selesai pada 2030. Power of Siberia 2 akan mengirimkan 50 BCM gas alam setiap tahun, menjadikan total impor gas dari Rusia ke China menjadi 88 BCM melalui pipa ketika kedua jalur Power of Siberia mencapai kapasitas penuh.
Rusia saat ini menyumbang sekitar 10% impor gas tahunan Cina melalui pipa dan pengiriman LNG atau gas alam cair. Ladang gas dan jalur pipa baru telah disambungkan ke jalur pipa Power of Siberia milik Rusia pada Rabu 21 Desember 2022. Hal ini menunjukkan penyelesaian penuh rute utama itu. Seksi baru sepanjang 800 km telah menyalurkan gas dari ladang Kovikta di wilayah ladang Chayanda di Republik Sakha sebelum bergabung dengan bagian dari jalur Power of Siberia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa seksi baru itu akan melengkapi jalur pipa gas utama Power of Siberia. Hal ini membawa rute transportasi gas terpenting dari Rusia dan membentang lebih dari 3.000 km. Kremlin juga mengatakan ladang Kovikta memiliki cadangan 1,8 triliun meter kubik gas alam dan 65,7 juta ton kondensat gas. Jalur pipa Power of Siberia yang mengalir ke timur Cina memulai konstruksinya pada 2014. Pipa ini membentang melintas wilayah Irkutsk dan wilayah Amur di timur jauh Rusia sebelum mencapai kota perbatasan Blagoveshchensk. Para pemimpin Uni Eropa berencana untuk melanjutkan hidup tanpa gas Rusia. Mereka menggelar pertemuan di Brussels pada Jumat 24 Juni 2022 dan menyebut bahwa energi yang murah telah hilang. Pertemuan itu digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran atas melonjaknya harga energi dan peringatan akan musim dingin yang sulit. Hasilnya, para pemimpin itu sepakat untuk meningkatkan persiapan pengurangan gas Rusia lebih lanjut. The current economic situation, inflation is a major concern for all of us. Russia's war of aggression is pushing up the price of energy, food and commodities, and all of this has a direct impact on our citizens and businesses. We are united and we agreed to closely coordinate our economic policy responses. Pertemuan itu menyetujui beberapa langkah konkret, namun para pemimpin menugaskan Komisi Eropa untuk temukan lebih banyak cara untuk amankan pasokan energi. Selain itu, Komisi Presiden Eropa Ursula von der Leyen menyebut pencarian pasokan alternatif sudah berlangsung. Eksekutif Uni Eropa akan menunjukkan rencana kesiapan untuk pemotongan gas lebih banyak dari Rusia kepada para pemimpin pada Juli mendatang. Komisi Eropa akan ajukan berbagai usulan dan opsi untuk dibahas pada pertemuan puncak Uni Eropa berikutnya. Salah satunya adalah apakah pemerintah harus turun tangan untuk membatasi harga. Namun, dengan peningkatan kapasitas yang direncanakan, Rusia akan menjadi pemasok gas utama Cina. Beijing saat ini mengimpor sekitar 45% dari kebutuhan gasnya. Cina juga menghasilkan gas alam, tetapi untuk memenuhi kebutuhan gas tahunan sekitar 372 BCM, Beijing memproduksi 208 BCM gas alam dan mengimpor lebih dari 160 BCM pada 2021. Cina menerima sepertiga gasnya dari jaringan pipa dan sisanya dari LNG. Beijing tahun lalu mengimpor 53,2 BCM melalui pipa, dibandingkan dengan 109,5 BCM LNG. Di antara pemasok LNG Cina adalah Australia 43,6 BCM, AS 12,4 BCM, Qatar 12,3 BCM, dan Malaysia 11,7 BCM. Negara tersebut mengimpor 31,5 BCM gas melalui pipa dari Turkmenistan, 7,6 BCM dari Rusia, 5,9 BCM dari Kazakhstan, 4,3 BCM dari Uzbekistan, dan 3,9 BCM dari Myanmar. Cina memiliki 24 terminal LNG yang beroperasi pada November 2022
dengan total kapasitas penerimaan tahunan sebesar 109,5 juta ton. Negara ini memiliki 15 pabrik penyimpanan gas dengan total kapasitas 17 BCM. Beijing bermaksud memperluas terminal LNG dengan menambah 34 terminal baru pada 2035, sehingga total kapasitasnya menjadi 224 juta ton. Sebagian besar terminal LNG berada di kota-kota selatan dan timur.